Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Nadira Valentina Azara akan menjelaskan materi tentang Ayo Siaga Bencana. Bencana. Mari kita simak videonya bersama-sama. Siaga bencana. Siap mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kesiagapan, kemampuan, kemandirian untuk meningkatkan dan memahami setiap tindakan yang akan kita ambil. Bencana. Kejadian yang disebabkan oleh fenomena alam dan atau manusia dapat menimbulkan kerugian, kerusakan, dan kematian. Bertujuan untuk mengurangi tingkat kerugian, mengurangi dampak negatif bencana, meningkatkan kesadaran dan kepedulian. Pengertian bencana adalah kejadian yang luar biasa disebabkan oleh manusia atau alam yang menyebabkan korban jiwa, kerugian material, rusaknya lingkungan di mana masyarakat setempat tidak dapat mengatasinya sehingga membutuhkan bantuan dari luar. Bencana timbul saat manusia tidak dapat mengatasi ancaman. Ancaman adalah fenomena alam yang merusak atau mengancam manusia hingga tak mampu mengatasi ancaman. Sangat penting bagi kita untuk bertahan menghadapi ancaman. Misalnya dengan mengetahui tanda-tanda bencana, membangun waduk untuk mencegah banjir, mendirikan tempat-tempat pengungsian, melakukan pencegahan penyakit, menyediakan alat-alat evaluasi. Bencana dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Bencana yang terjadi secara tiba-tiba, misalnya gempa bumi, tsunami, angin topan, gunung meletus, banjir bandang, tanah longsor. Beberapa bencana memberikan tanda-tanda untuk menyelamatkan diri, tetapi ada pun yang sulit diprediksi walaupun dengan alat-alat yang canggih. 2. Bencana yang terjadi secara perlahan, biasanya disertai tanda-tanda sehingga kita bisa melakukan tindakan untuk mencegah timbulnya korban jiwa, misalnya banjir dan kekeringan. Kesiagapan adalah upaya-upaya penggunaan kemampuan untuk secara tepat dan cepat merespon bencana, meliputi penyusunan rencana tanggap terhadap bencana, mengembangkan sistem peringatan diri, meningkatkan kemampuan diri. Mitigasi adalah upaya-upaya mengurangi akibat bencana, contohnya pengelolaan air bersih, penggunaan tanggul banjir, dan tempat evaluasi. Saat bencana, rehabilitasi, bantuan. Setelah bencana, rekonstruksi. Isi tas siaga bencana, kotak P3K berisi obat-obatan, masker untuk menyaring udara tercemar atau kotor, peluit untuk meminta tolong. Saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal selama 3 hari. Handphone untuk mencari informasi dan mencari bantuan. Makanan yang tahan lama untuk selama 3 hari. Air minum siapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari. Santan, alat bantu penerangan, dan jangan lupa bawa baterai tambahan. Jangan lupa pakaian untuk setelah bencana. Radio portable untuk menemukan informasi setelah bencana, serta dokumen dan surat-surat penting seperti surat kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana. Bumi. Jenis gempa bumi yaitu ada 3. 1. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergeseran tektonik. 2. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung api. 3. Gempa induksi adalah gempa yang disebabkan oleh pelepasan energi akibat sumber-sumber lain, misalnya
tanah dan bebatuan akibat bahan meledak, dan gempa bumi. Gempa bisa menghancurkan bangunan karena goncangan yang keras. Gempa mengakibatkan kerugian baik harta maupun nyawa. Jatuhnya korban biasanya terjadi karena tertimpa reruntuhan bangunan, terkena longsoran atau kebakaran. Setelah peristiwa gempa terjadi, bila masih di dalam ruangan atau gedung sebelum gempa, jangan menyalakan api karena bisa terjadi kebakaran gas atau tumpahan bahan bakar. 3. Dengarkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya dan bertindak sesuai dengan budaya. Gempa bumi bagian 2. Proses gempa bumi. Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal. Namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa pada umumnya diawali dengan gempa utama atau main shock yang diikuti oleh gempa susulan atau aftershock. Tanah lunak akan menyebabkan gelombang gempa mengalami penguatan atau amplifikasi, sedangkan tanah yang keras akan menyebabkan pelemahan gelombang gempa atau deamplifikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah akibat membesarnya tekanan air pori biasanya disebut likuifaksi tanah. Tanah yang terlikuifaksi tidak dapat menahan berat apapun yang berada di atasnya, baik itu berupa lapisan batuan di atasnya ataupun bangunan, yang akhirnya mengakibatkan hilangnya daya dukung pada pondasi bangunan.